Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenankan Al-Fagir berdiri di depan sini untuk menceritakan secuplik keindahan dan keagungan putri bungsu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang kita rayakan kelahirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Fatimah dilahirkan di kota Mekah pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir tahun kelima sebelum kenabian. Beliau adalah putri keempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid sekaligus putri bungsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat melahirkan Fatimah, usia Khadijah tidaklah muda. Ketika itu sang ibunda berusia lebih dari 60 tahun. Dan atas kehendak Allah di usia senjanya ia dikaruniai untuk bisa hamil lagi. Tentu hamilnya menyimpan harapan besar bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Fatimah lahir seiring dengan kejadian penting yang dialami oleh ayahnya setelah melalui ketegangan dan hampir terjadi pertumpahan darah, yaitu peletakan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Kelahiran Fatimah disambut meriah oleh setiap anggota keluarganya. Padahal sambutan semeriah itu tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Arab terhadap kelahiran anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwasannya bayi yang terlahir ini bukanlah bayi biasa, akan tetapi dia akan menjadi pertanda baik bagi Rasulullah SAW. Bahkan beliau mempunyai firasat bahwa anaknya ini akan mendapatkan kemuliaan yang besar di masa hidupnya dan nanti kelak di akhirat. Bayi perempuan itu bukan anak biasa, akan tetapi dia akan menjadi wanita hebat yang agung. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril membawa apel dari surga yang kumakan dan berubah menjadi sperma yang kutempatkan di rahimnya Khadijah. Lalu ia mengandung Fatimah, karena itu kucium bau surga di dirinya. Kelahiran Fatimah sangat membahagiakan Khadijah. Rasulullah pun menangis haru melihat putri bungsunya lahir dengan cahaya kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Ya Khadijah, innaha nismatu takhiratul maimunah wa anna Allah Ta'ala sayaj'alu nasli minha." Wahai Khadijah, bayi ini adalah sosok yang suci dan mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keturunan-keturunanku yang mulia melaluinya. Masa kecilnya Fatimah tumbuh dan dibesarkan langsung oleh ibunda tercintanya. Berbeda dengan kakaknya yang mengikuti adat orang Arab sebagaimana lazimnya, yaitu jika lahir seorang bayi maka akan diasuh oleh ibu susunya. Tapi tidak untuk Fatimah. Ia tumbuh bersama sang ibu, menyusu padanya, merasakan kehangatan dan pengorbanan darinya setiap saat. Fatimah memang tidak tumbuh lama bersama ibunya, sebab di usianya yang ke-5 tahun, Fatimah harus melerakan kepergian sang ibunda. Namun sekalipun hanya sebentar ia diasuh oleh sang ibu, pengaruh ibunya sudah sangat kuat pada diri Fatimah. Suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang berdakwah, beliau hendak masuk ke dalam rumah. Ketika itu Khadijah melihat suaminya pulang. Ia lantas ingin berdiri untuk menyambutnya, padahal ia sedang menyusui Fatimah. Namun Rasulullah SAW segera mencegah Khadijah dan memintanya untuk tetap duduk untuk menyusui anaknya. Tidak jarang Khadijah menahan lapar sambil menyusui Fatimah, sehingga yang keluar bukan lagi air susu melainkan darah. Jika Rasulullah SAW melihat keadaan Khadijah yang tidak memungkinkan itu, maka Rasulullah segera mengambil Fatimah dan menggantikannya untuk mengasuh Fatimah. Di masa kanak-kanaknya,
Fatimah masih sering bermain dengan teman sebayanya. Namun hari demi hari, setapak demi setapak, ia mulai sering menyaksikan bagaimana keluarganya jadi sasaran kejahatan penduduk Mekah. Maka hal itu membuat ia harus meninggalkan kebiasaan yang lazim pada anak-anak dan mengikuti ayahnya terjun dalam menyebarkan agama. Seringkali Fatimah menyaksikan sendiri penyiksaan dan kejahatan yang dilakukan orang Quraisy terhadap ayahnya, sehingga ia kadang-kadang menjerit dan menangis tidak tahan melihat perbuatan jahat kaum Quraisy terhadap ayahnya. Setelah masa pemboikotan di lembah Abi Talib atau lembah Syi'ib, Fatimah masih harus menjalani kehidupan yang sukar. Mereka memang kembali ke tanah asalnya, namun keadaan Khadijah pasca pemboikotan semakin memburuk. Fatimah yang masih membutuhkan pengasuhan ibunya harus menyaksikan sang ibu sakit dan tergolek lemah tak berdaya di tempat tidur. Fatimah harus melihat ibunya yang sudah renta dan rapuh itu berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepergian sang ibunda, Fatimah menjadi piatu dan sangat berduka cita atas kematian ibunya. Di usianya yang masih belia, harus tumbuh tanpa seorang ibu, dan ia pun harus menggantikan posisi ibunya, yaitu melayani sang ayah sesuai kemampuannya. Ia membantu ayahnya berdakwah dan selalu menjadi pelebur rasa lelah dan kerinduan ayahnya setelah begitu lelahnya berdakwah. Fatimah kecil telah banyak menyaksikan berbagai peristiwa yang menyedihkan. Pada suatu hari, ayahnya tampak bersujud di depan Ka'bah. Lantas Abu Jahal berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang berada di sana, "Adakah dari kalian yang berani melemparkan kotoran unta kepada Muhammad ketika ia bersujud?" Lalu berdirilah salah satu di antara mereka yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sujud dengan membawa kotoran dan dilemparkan ke atas punggung Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya. Ketika itu Fatimah melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Fatimah berlari menuju sang ayah yang masih dalam keadaan sujud dan membersihkan kotoran-kotoran yang berada di punggung ayahnya sambil menangis. Ketika Nabi bangun dari sujudnya, Fatimah mendatangi orang yang melakukan hal tersebut dan mengatakan pembelaannya dengan sangat lantang dan berani. Di saat kaum muslim berhijrah ke Madinah, Fatimah pun tak luput dari gangguan-gangguan orang kafir yang ketika itu Fatimah berhijrah bersama sang kakak yang bernama Ummu Kulsum. Saat dalam menempuh perjalanan ke Madinah, Fatimah dan kakaknya dikejar oleh bandit-bandit musyrikin Quraisy yang dikepalai oleh Al-Huairis bin Naghith. Unta yang dikendarai mereka berdua dikejutkan demikian rupa hingga lari tersentak, dan dua orang putri Rasulullah itu pun terpelanting di atas pasir. Dengan susah payah ia pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dalam keadaan kaki terkulir dan bengkak. Begitu besarnya kecintaan Rasulullah SAW pada Fatimah sampai beliau mengatakan, "Fatimatun bid'atu minni yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba tanqati'u yawmal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri." Fatimah adalah bagian dariku. Aku benci terhadap apa yang ia benci, dan aku senang terhadap apa yang ia senangi. Sesungguhnya nasab itu akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, sebabku, dan sebab perbesanan denganku. Rasulullah SAW seringkali mencium Fatimah sampai Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Mengapa engkau sering mencium Fatimah?" Rasulullah menjawab,
Sesungguhnya setiap kali aku merindukan surga, maka akan aku cium Fatimah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Fatimah sesungguhnya bagian dariku dan ia adalah jantung hatiku. Apa yang menyusahkannya menyusahkanku, dan apa yang menyenangkannya menyenangkanku. Rumah tangga Sayyidah Fatimah. Fatimah resmi menjadi istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka menjalani rumah tangga dengan serba kekurangan, namun mereka menjalani semua itu dengan penuh bahagia. Fatimah menjalani perannya sebagai istri yang tulus dan setia. Demikian juga Ali yang menjalankan perannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab serta penuh kasih sayang. Walaupun kehidupan mereka sangat sederhana, rumah tangganya dipenuhi dengan keharmonisan dan kemesraan. Kemesraan itu dimulai sejak malam pertama. Saat itu terjadi dialog yang sangat sederhana. Fatimah berkata kepada Ali, maafkan aku karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya. Lantas Ali bin Abi Thalib sangat terkejut dan bertanya, mengapa engkau tak menikah dengannya? Apakah kau menyesal menikah denganku? Sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, pemuda itu adalah engkau, wahai suamiku. Dalam kesederhanaannya, suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah Fatimah. Beliau mendapati Hasan dan Hussein sangat kelaparan. Ketika salah satu dari keduanya berdiri, ia pun langsung jatuh. Seketika itu Fatimah pun kaget dan berkata, tolong, ketua cucu Nabi kelaparan. Suatu ketika Nabi SAW dihadiahi beberapa ekor kambing. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Fatimah dan Ali. Kemudian Fatimah masuk ke rumah Nabi SAW, namun beliau malu untuk bilang kepada Rasulullah bahwa ia butuh makanan. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Fatimah, aku dihadiahi beberapa ekor kambing, tetapi ahlu sufah sedang kelaparan. Jika kamu mau, akan aku ajarkan 5 kalimat yang diajarkan oleh Jibril. Fatimah pun memilih untuk diajari 5 kalimat tersebut tanpa kebingungan. Nabi bersabda, katakanlah, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatal matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Wafatnya Sayyidah Fatimah tidaklah lewat 6 bulan dari wafatnya Rasulullah SAW, kecuali sakit yang dirasa Fatimah semakin parah. Di tengah hembusan angin dan gelapnya malam, terdengar tangisan Sayyidah Fatimah. Melihat hal tersebut, Asma pun berseru, wahai putri Rasulullah, hal apa yang telah membuatmu menangis? Fatimah menjawab, aku menangis karena merasa sedih atas perkara yang dilakukan oleh orang-orang terhadap jenazah seorang wanita. Hanya terbungkus kain kafan, lalu dibawanya dalam keadaan nampak bentuk tubuhnya. Asma pun berkata, subhanallah, sangat agung sekali ayahmu dalam mendidikmu dengan rasa malu yang sangat kuat. Kau malu jika jasadmu nanti terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahrammu. Asma pun berkata, wahai putri Rasulullah, aku pernah melihat di negeri Habasyah, mereka membuat keranda yang terbuat dari kayu, yang di atasnya ditutupi kain yang dapat menutupnya dan berbentuk seperti kubah.
sehingga dapat menutup bentuk tubuh si mayit. Mendengar hal ini, Fatimah sangat amat senang sekali. Seraya berkata, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Asma untuk membuatkannya seperti itu untuk jasadku." Kemudian Fatimah memanggil Ali dan mewasiatkan kepadanya 3 perkara. Beliau berkata, "Suamiku Ali, aku merasa ajalku telah dekat. Sebentar lagi aku akan menyusul ayahku dan ibuku. Aku berwasiat padamu, jika aku telah meninggal, menikahlah dengan Umamah, putri saudariku Zainab. Wahai Ali, jika aku telah meninggal, mandikanlah aku dan jangan sampai ada yang ikut memandikanku selain engkau. Jika kau ingin menguburkanku, maka kuburkan aku di malam hari." Fatimah pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat 6 bulan setelah kewafatan ayahandanya dalam usia 29 tahun. Pada hari Senin, malam Selasa, bulan Ramadan tahun 11 Hijriah, sang suami pun menjalankan apa yang diwasiatkan oleh istri tercintanya bersama Asma. Ia memandikannya lalu mengafaninya seorang diri. Demikian yang saya bacakan ini dari luasnya keindahan dan kemuliaan yang dimiliki Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saat ini beliau ridha dan menyaksikan apa yang sedang kita lakukan dan melaporkannya kepada Rasulullah sehingga keduanya ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.